Hujan, karya autor Neneng Susanti. Episode ke-120. Selamat mendengarkan. Jan, cobain sambal goreng bunda dulu dong sebentar. Teriakan bunda depan pintu membuat Hujan terperanjat kaget. Ia refleks mendorong tubuh suaminya agar bisa turun dari atas meja belajar. Air yang kesal karena aksinya diganggu hanya bisa merengut, menahan jengkel karena isi kepalanya mendadak ingin pecah. Jan? Iya bun, nanti Hujan ke dapur, sautnya sambil berteriak. Hujan yang kebingungan menggaruk kepalanya sendiri yang tak gatal sambil mencari sesuatu. Baju aku mana kak? Tanyanya pada Air. Gak tahu, jawab suaminya ketus. Hujan menghela napasnya pelan setelah memakai lagi kaosnya, lalu menghampiri sang suami yang sudah menelungkupkan tubuhnya di tengah ranjang. Untuk menekan miliknya memang sudah tegang sedari tadi di balik celana rumahan yang ia kenakan. Air menyembunyikan wajahnya di bantal pisang kesayangannya, benda yang selalu ada di setiap suka maupun dukanya. Makanya jangan iseng, bisik Hujan sebelum akhirnya ia berlalu keluar kamar menuju dapur. Papa! Tak ada obrolan apapun selama perjalanan menuju kampus. Meski Hujan sudah memancing berbagai pertanyaan dan pembahasan, tapi Air selalu menjawabnya hanya dengan kata iya dan tidak. Bahkan hanya berdayam kecil. Matanya terlalu fokus pada jalan yang membentang di hadapannya kini. Kak, maaf ya, ucap Hujan saat sampai di area kampus. Buat apa? Tanya si sulung saat melepas jaketnya. Buat mainnya yang gak jadi tadi. Air akhirnya menoleh lalu tersenyum simpul ke arah sang istri yang kini terduduk merasa bersalah. Gak apa-apa, emang waktunya aja gak tepat, jawab Air lalu meraih wajah Hujan, kemudian menciuminya penuh kelembutan dan kasih sayang. Gak marah? Tanya gadis itu bingung dengan sikap Air yang biasanya akan marah bahkan menangis. Enggak, masih banyak waktu kok, santai aja, balasnya lagi. Hujan benar-benar tak percaya. Ia bahkan sampai dibuat takjub dengan sikap sang suami yang mendadak berubah. Ada raut kesal dan berantakan di wajahnya. Semua bagai tak terjadi sesuatu pada mereka. Padahal dari yang sudah-sudah, Air biasanya akan merajuk seharian sebelum keinginannya terpenuhi. Yuk, kok bengong? Suara dan ajakan Air membuyarkan lamunannya yang sedang menerka-nerka sikap santai suaminya. Iya, jawabnya tergagap karena kaget. Keduanya berjalan beriringan seperti biasanya. Air akan merangkul bahu sang istri sambil menyapa beberapa teman dan juga deretan mantan. Jangan kemana-mana ya, diem di sini sampai masuk jam kuliah, pesan Air pada Hujan di depan pintu perpustakaan. Iya, nanti gak usah nunggu, gak apa-apa, pulang aja duluan, pinta Hujan. Enak aja, entar paling mampir sebentar ke bengkel sebelum jemput lagi, jawabnya tak pernah mengizinkan sang istri pulang sendiri tanpanya. Drama ciuman kening, pipi, bahkan bibir, meski hanya sekilas pun terjadi tanpa peduli begitu banyak pasang mata yang melihat mereka. Semua gadis yang menjadi pemuja rahasia Air pun hanya bisa mengelus dada, karena semakin lama pria itu semakin fokus pada dunianya sendiri, yaitu Hujan. Hujan menatap punggung sang suami yang semakin menjauh dan hilang ke bawah tangga menuju kelasnya sendiri. Setelah dirasa benar-benar tak terlihat, akhirnya ia pun masuk ke dalam ruang perpustakaan. Hujan mengambil beberapa buku untuk ia baca agar bisa memudahkannya mengerjakan beberapa tugas. Hai Jan, sapa teman satu kelasnya. Hai, tumben udah datang? Tanya Hujan bingung. Iya, bosen di rumah gak ngapa-ngapain, jawabnya santai malah mengeluarkan ponselnya. Hidup enak aja, bosen ya? Kata Hujan tak habis pikir. Temannya itu hanya terkekeh kecil sampai membuat Hujan menoleh. Tutupin tuh, tanda merah lu di leher. Gak enak kalau dilihat orang, bisik Hujan. Karena ia pun pernah merasakan bagaimana malunya saat menjadi pusat perhatian meski itu halal untuknya. Emang ada? Ada, coba aja lu lihat pakai kamera ponsel, kata Hujan melirik ke benda pipih temannya itu. Temannya pun kembali terkekeh.
Ia lalu mengeluarkan bedak dan mengoleskannya di tanda merah yang terdapat di lehernya. Gue tadi malam mau main tapi gak jadi, bisiknya pecah hujan. Kenapa gak jadi? Tanya hujan penasaran. Gue datang bulan, ups, balasnya menantawa. Terus marah dong pacar lu? Tanya hujan lagi, karena biasanya sang suami pun begitu padanya. Enggak lah, paling dia main sama cewek lain. Gak mungkin laki tuh nyerah gitu aja, apalagi pas lagi tanggung banget. Pasti mampir ke yang lain, Jan. Episode ke-121. Selamat mendengarkan. Enggak lah, paling dia main sama cewek lain. Gak mungkin laki tuh nyerah gitu aja, apalagi pas lagi tanggung banget. Pasti mampir ke yang lain, Jan. Serius? Tanya hujan dengan tatapan tak percaya dengan apa yang ia dengar dari temannya itu. Kenapa? Lu tuh polos banget sih, Jan. Makanya kecil-kecil jangan kawin dulu. Lu jadi gak tahu karakter banyak laki kan? Cibirnya pada hujan. Gadis itu bernama Tara. Ia 2 tahun lebih tua dari hujan meski mereka satu kelas. Usut punya usut, ternyata Tara pernah 2 kali tak naik kelas saat sekolah menengah atas dulu. Bukan karena ia tak pintar, tapi pergaulan bebaslah yang membuat ia sering absen dari sekolah. Dan di bangku kuliah ini ia baru sedikit berubah, tepatnya semenjak ayahnya meninggal. Tapi dari cara bergaul tetap tak pernah berubah dari dirinya. Tara, mahasiswi cantik yang terkenal dekat dengan siapapun. Jika Air seorang playboy, ya Tara adalah playgirlnya. Tapi, gaya pacaran mereka tentu berbeda. Karena Tara berpacaran dengan beberapa laki-laki, dari yang single sampai suami orang. Sudah bisa ditebak apa saja yang dilakukan gadis itu dengan para pasangannya. Tuhan, kasih gue jodohnya terlalu cepat. Jawab hujan. Kadang ia sendiri juga bingung harus menjawab apa. Baguslah. Tapi Tuhan langsung kasih jodoh lu yang luar biasa. Pewaris pertama Rardian Group. Gue gak bisa taklukin dia sampai sekarang. Kenapa ya? Tanya Tara bingung sendiri. Ya mana gue tahu. Ketus hujan kesal. Dia senengnya yang imut-imut, yang gampang dirayu. Bener gak? Goda Tara yang diiyakan oleh hujan. Laki lu itu rayuannya maut banget. Gue sih belum pernah, tapi denger-denger aja sih. Hujan masih diam dan mendengarkan. Pikirannya fokus tertuju pada suaminya. Ia begitu takut jika bayi buaya cengengnya itu akan bermain di luar saat ia tak bisa memberinya. Terlebih sikapnya kali ini yang jauh berbeda, tanpa marah atau merajuk seperti biasa. Lu yakin kalau cowok itu akan cari pelarian? Tanya hujan kembali ke pembahasan awal. Tara menjawab dengan anggukan kepala. Cowok itu cepet bosen, Jan. Apalagi suami lu banyak duit dan ganteng. Dianya gak mau, tapi banyak cewek yang siap jadi partner ranjangnya. Lu jadi cewek, jadi istri, jangan cuek. Apalagi percaya banget. Ucap Tara yang semakin membuat hujan gelisah. Air gak gitu, tegasnya meyakinkan. Emang lu tahu? Lu jagain tuh si Ai, jangan kasih kendor, buat keluar sendiri, oke? Tara bangun dari duduknya, meninggalkan hujan sendiri dengan begitu banyak pertanyaan dalam benaknya. Otaknya sedang berputar untuk mencari alasan pernahkah sang suami bertingkah aneh. Hujan segera menggelengkan kepalanya. Ia usap dadanya yang bergemuruh hebat. Pernikahannya tak pernah ada masalah, cukup pertengkaran kecil, dan salah paham biasa menurutnya itu masih dalam hal wajar terjadi. Suaminya pun tak pernah hilang dari jangkauannya. Ia selalu mengatakan di mana dan dengan siapa ia berada. Bahkan Air tak segan melangsungkan panggilan video call saat sedang tak bersama. Jika mau dicurigai, Hujanlah yang pantas menerima itu, karena Hujan seringkali hilang tanpa kabar. Ia juga sering membuat sang suami menangis karena menunggu balasan pesan darinya. Lamunan gadis itu buyar saat mendengar notifikasi di ponselnya. Jan, nanti pulang sama sopir ya, kakak ada urusan.